tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Sahabat LC yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beragam dan berbagai manfaat, begitu juga hidayah kepada kita. Dan tak lupa juga sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Sahabat LC yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting dan menarik di dalam Islam, yaitu rambu-rambu menuntut ilmu. Ilmu merupakan cahaya. Bagaimana kalau kita hidup di dunia ini tidak ada cahaya? Kita bisa bayangkan semua gelap. Kita tidak bisa mengenal saudara kita, bahkan melihat diri kita. Tidak bisa menikmati keindahan warna, keindahan pemandangan. Semuanya serba hitam dan gelap. Pun demikian kalau kita hidup tanpa ilmu, itu serba gelap. Gelap pikiran kita, gelap hati kita, bahkan gelap akhlak dan perilaku kita. Oleh karenanya para sahabat yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala sangat memotivasi umatnya, hambanya untuk mencari ilmu. Bahkan ilmu itu adalah jalan pintas menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan yang memudahkan kita meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menempuh satu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan jalan yang mengantarkan seseorang menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena surga itu tidak gampang. Surga itu mahal. Surga itu sulit, makanya syaratnya harus berilmu. Nah, sahabat yang budiman, insya Allah sebelum kita sampaikan rambu-rambu tentang dalam menuntut ilmu, kita akan bersama merenungi betapa indahnya perkataan sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu tentang ilmu di dalam agama Islam. Kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meminta tambahan Rabbi zidni ilma. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau tidak diperintahkan untuk berdoa menambah hartanya, tahtanya, tapi tidak. Itu tidak diperintahkan. Beliau diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala, waqur Rabbi zidni ilma, waqul Rabbi zidni ilma. Dan katakan, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Sahabat Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memberikan mutiara nasihat tentang ilmu. Ta'allamu al-ilma. Belajarlah ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Karena belajar ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah khasyah. Bentuk rasa takut yang diiringi dengan pengagungan. Apa maksudnya para sahabat yang budiman? Ada rasa takut yang sifatnya tabiat. Seperti kita takut kena api, takut binatang buas, itu tabiat manusia. Berbeda dengan orang yang takut kepada Allah. Takut karena ta'zim, karena ilmu. Berbeda dengan takut dengan binatang buas tadi.
Kalau orang takut dengan binatang buas atau sesuatu yang berbahaya, dia akan menjauh. Tapi bedanya kalau orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berlari mendekat, akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diiringi dengan ilmu. Rasa khasyah. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Wa talabahu ibadah. Ya. Dan mencarinya adalah ibadah. Jadi kita mencari ilmu, ada kajian sahabat LC mungkin setiap bulan sekali atau streaming seperti ini. Ini termasuk bagian dari mencari ilmu yang Allah mudahkan di zaman kita. Dahulu para sahabat salafus soleh, mereka harus ketemu sama guru, sama syekh itu harus lintas negara kadang. Dari Baghdad ke Mesir misalnya. Dari Suriah misalnya ke Mekah atau Madinah. Bahkan dari Andalusia, dari Spanyol, itu ada ulama yang berjalan ke Afrika, nyebrang, kemudian ke Mesir. Ada yang sampai Mekah. Ya, ini ibadah. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, tolabul ilmi itu afdal min ibadati sunnah. Lebih utama daripada melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Karena ini wajib. Wa mudarasatahu tasbih. Dan saling mempelajari ilmu itu adalah bagian dari tasbih. Menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal bahthu anhu jihad. Wal bahthu anhu jihad. Dan menelaah tentang ilmu itu bagian dari jihad. Ya, mencurahkan upaya dan tenaga. Wa ta'limahu liman la yuhsinhu shadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum bisa itu sedekah. Bayangkan sahabat, kalau kita mendengar satu ilmu terus kita sebarkan kepada saudara-saudara kita, kita ajarkan satu sunnah saja. Satu sunnah saja. Misalnya sunnah keutamaan sholat rawatib 12 rakaat sehari semalam. Dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah di surga. Orang dengar dari kita, lalu apa? Mereka mengamalkan, lalu itu diajarkan lagi, itu pahala yang terus mengalir. Ya. Sedekah wa badlahu li ahlihi qurbah. Dan mencurahkan ilmu untuk orang-orang yang ahli ilmu, ini qurbah. Ya. Termasuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihi yu'rafullah wa yu'bad. Dengan ilmu Allah diketahui dan diibadahi. Ya. Allah diibadahi itu dengan ilmu. Jadi ibadah itu bukan semau kita, enggak, tapi ada ilmunya. Berbeda dengan orang yang jahil atau orang bodoh, mereka beribadah mungkin dengan seleranya, enggak, tapi dengan ilmu. Kemudian wabihi yuwahad, dengan ilmu Allah ditauhidkan. Wabihi yu'rafu al-halal minal haram. Dengan ilmu seseorang mengetahui yang halal dan yang haram. Ya, wa tusalul arham, dengan ilmu juga silaturahmi bisa tersambung. Wa huwal anisu fil wahdah. Ilmu adalah teman dalam kesepian. Wa sahib fil khulwah. Begitu juga sahabat dalam kesendirian. Wa dalilu 'ala sarra, petunjuk di saat bahagia. Wal mu'inu 'ala dharra, penolong di saat mendapatkan musibah. Wal wazir 'indal akhila, ya, utusan di sisi saudara-saudara kita tercinta. Ya. Wal qarib 'indal ghuraba, dan kerabat bagi orang yang asing. Wa manaru sabilil jannah, menara jalan menuju surga. Yarfa'ullah bihi aqwaman fayaj'alahum fil khairi qadah wasadah yuktada bihim. Dengan ilmu Allah menjadikan seorang atau satu kaum sebagai imam, sebagai panutan di dalam kebaikan. Adillatun fil khair tuktasu atharuhum, ya, atharuhum. Dalil-dalil kebaikan yang diikuti bekas-bekasnya. Wa turmaku af'alahum, ya. Begitu juga diteladani, ya, perbuatan-perbuatannya. Wa targhabul malaikah fi khullatihim,
Malaikat sangat berharap untuk berkumpul dengan ahli ilmu, bahkan mendatangi majelis-majelis ilmu. Wa bi ajnahatiha tamassahum, ya, tamsahahum, ya, dan dengan sayap-sayapnya malaikat menaungi mereka. Yastaghfiru lahum kulla radbin wa yabis. Dimohonkan ampun untuk mereka setiap yang basah dan yang kering. Hatal hitan fil bahri wasiba'ul albar. Sampai ikan-ikan di lautan, begitu juga binatang-binatang buas di daratan. Ya. Wal ilmu imamun lil amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Kita setiap hari beramal. Nah, imamnya itu apa? Ilmu. Wal amal tabi'ahu. Dan amal itu adalah tabi'uhu. Amal mengikuti ilmu. Kalau beramal nggak pakai ilmu, bisa dipastikan, ya, amalnya itu cacat, bisa jadi tertolak. Yulhimuhu su'ada, menjadi inspirasi orang-orang yang bahagia. Wa yuhrimuhu al-ashqiya, dan diharamkan bagi orang-orang yang celaka, yang tidak mau belajar. Nah, bagaimana rambu-rambunya sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kita mendapatkan ilmu yang berkah, yang bermanfaat, ya, di setiap kajian kita, setiap seminar kita, ya, setiap kita mendengarkan ceramah di internet, di YouTube dan sebagainya, ya, di media sosial. Yang pertama, taqwa wa muraqabatullah taala. Ketika mencari ilmu itu landasilah dengan ketakwaan, ya, dan muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tidak diberikan kepada orang-orang yang gemar bermaksiat. Satu hari, ya, seorang ulama, ya, mereka ini, ya, Imam Syafi'i di sebagian riwayat mengatakan syakautu ila Waqi su'a hifz. Waqi ibn al-Jarrah, salah satu imam yang sangat agung dan luas sekali ilmunya. Aku pernah mengadukan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku, lagi error gitu hafalannya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu beliau menunjukkanku agar meninggalkan kemaksiatan. Wa akhbarani bi annal ilma nurun, dan beliau mengabarkan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan bagi orang yang gemar bermaksiat. Maka dengan takwa ini insya Allah Allah akan ajarkan kita. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inilah ahsabu ar-rajul yunsal ilm kana ya'lamuhu bil khati'ah ya'maluha. Jadi aku menduga orang itu dia lupa terhadap ilmu yang dulu dia ketahui, tidak lain dan tidak bukan karena dosa yang dikerjakan. Nasallahu al-afiyah. Ya, itu yang pertama. Niat dengan takwa, dengan ikhlas, bukan mendapatkan pujian orang lain. Hadir ke kajian, ke seminar dengan niat mendapatkan ilmu. Bukan mangkanat hijratuhu lidunya yusibuha, untuk sekedar kenikmatan dunia. Awi mura'atin yang kihuha, atau ya cari-cari jodoh kan. Mungkin di LC sahabat banyak gitu ya. Enggak, ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dengan ikhlas itu Allah berikan yang lain-lain itu, insya Allah. Nah itu. Yang kedua, sahabat LC yang budiman, yang kedua jalannya adalah husnu idaratil waqti wa tanzimihi. Manajemen waktu yang bagus dalam mencari ilmu. Ya. Waktu adalah modal kita mencari ilmu. Ya. Al-umru qasir, gitu kata para ulama. Ya, umur itu pendek, wal ilmu kathir, dan ilmu itu banyak. Seandainya kita menghabiskan waktu kita 24 jam, bahkan seumur hidup kita untuk melajari ilmu, gak akan habis itu. Fayam bagi, ya, alla yudhayi al awqat was sa'at. Maka hendaknya orang yang mencari ilmu itu enggak menyia-nyiakan waktunya. Ya. Yaghtanim al-layali wal khalawat. Dia cari itu malam-malamnya dan senggang waktunya untuk mencari ilmu.
Ya. Bahkan kalau kita kalau kita baca sirah, biografi salafus soleh itu luar biasa sekali bagaimana mereka itu nggak ingin sedetik waktunya berlalu tanpa ilmu. Al-Khalil bin Ahmad rahimahullah ta'ala, seorang salafus soleh, beliau mengatakan, ulama besar nih, athqalus sa'at aliyya, waktu yang paling berat bagiku, yang paling aku nggak suka itu sa'atun akulu fiha, ketika aku sedang makan. Kenapa? Karena makan itu butuh waktu mungkin 10 menit, seperempat jam. Bahkan kita kalau makan itu malah dilama-lamain ya. Di tempat-tempat yang mungkin nyaman gitu, dilemain, sehingga 1 jam, 2 jam. Kalau para ulama 1 jamnya itu berkah, bisa mungkin mereka menulis satu masalah, membaca sekian halaman, menghafal sekian hadis gitu ya. Itu para ulama. Kemudian wal Khatib al-Baghdadi, ya, Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, yamshi wa fi yadihi kitabun yutali'uhu, sambil jalan itu baca kitab itu. Ya, Khatib al-Baghdadi itu imamnya dari Baghdad ya, dia sambil jalan nih ya, itu saking enggak ininya ya, enggak ingin kehilangan waktunya untuk mencari ilmu. Jadi pada intinya adalah kita ya pergunakan, kalau kita memang harus mencari nafkah karena nggak ada orang tua yang nanggung, ya dibagilah waktunya, kerja kita kerja ya, setelah beres kita minta pertolongan kepada Allah, belajar, waktunya kajian seminar kita berangkat ya, toh cuma paling 2 jam paling lama ya. Nah kita manfaatkan, jadi diatur gitu, jangan sampai 24 jam ini berlalu begitu aja di depan sosial media lah ya, yang mungkin akan menghabiskan waktu kita. Yang ketiga, sahabat yang budiman, al-himmah wal jiddiyah. Al-himmah maksudnya adalah semangat yang tinggi untuk mencari ilmu, wal jiddiyah yaitu bersungguh-sungguh ya. Kata para ulama ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, fa innal azimata wal mahabbata, sesungguhnya tekad yang kuat dalam mencari ilmu dan cinta yang mendasari ketika seorang mencari ilmu, tudhibul masyaqqah wa tutayyibus sair ya, bisa menghilangkan rasa capek, rasa lelah, rasa futur. Kenapa sih kita kalau kajian cepat futur ya, kalau belajar cepat bosen gitu ya? Karena nggak ada azimah dan tidak ada kecintaan. Coba itu ya orang yang pacaran itu ya, dia hujan-hujan ya, nggak pakai jas hujan, malah hujan-hujan malah tambah nikmat katanya, tambah asyik gitu kan. Kenapa? Karena menikmati gitu kan. Jadi dengan cinta yang palsu aja orang bisa menikmati begitu ya. Ya, dengan tazyin syaitan, apalagi ya, apalagi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dasari rasa cinta ketika kita mencari ilmu. Wah, ini adalah perhiasan kita. Setiap kita mencari ilmu, mendapatkan ilmu itu perhiasan ya. Kita semakin cantik, semakin ganteng, semakin indah, semakin rapi. Ya kalau ilmu itu nempel di pemandangan di badan atau di baju kita. Ya. Wa tutayyibus sair, dan memperbagus perjalanan. Gitu ya. Itu dengan jiddiyah, dengan kesungguhan ya. Ada sebuah ini ya, testimoni ya, ungdzur ila himmati wa jiddiyati hafidz al-musyrik al-Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi yang tadi sambil jalan aja beliau baca gitu ya. Tapi ya kalau kita naik motor hati-hati gitu ya, naik mobil hati-hati juga. Zaman dahulu mungkin mobil dan motor nggak seperti zaman sekarang ya. Beliau itu ya, qara'a sahih al-Imam al-Bukhari thalatha majalis ala syaikhihi Ismail bin Ahmad ibni Abdillah ad-Darir ya. Beliau membaca kitab sahih al-Bukhari ya, itu dalam 3 sesi ya. Beliau salah satu majalis, cuma 3 kali duduk ya. Pada sahih Bukhari itu 7.000-an hadis loh, dengan pengulangan sekitar 7.000-an hadis. Ya, tebalnya mungkin sama kitab ini ya 2 kali ini kali ya. Apa yang beliau katakan? Fi salah satu majalis ithnani
ya. Minhuma fi lailataini ya kuntu abtadi'u bil qiraah waqtul maghrib waqta'uha inda sholatil fajr. Ya, 2 malam dimulai dari setelah maghrib dan baru dipotong sholat isya sampai subuh. Sampai subuh. Wa amal majlis ats-tsalits ya, dan pertemuan yang ketiga ya. Wa qara'tu alaihi min dhahwatin nahar ilal maghrib. Ya. Beliau membacakan itu biasa kalau para ulama itu mengapa mereka kok pinter kok jago, karena mereka baca berulang-ulang dan diperdengarkan ke syekhnya langsung. Ya. Sekelas Imam Khatib Al-Baghdadi pun juga beliau mulazamah membacain hadis gitu kan. Dari pagi sampai maghrib. Tsumma minal maghrib ila waqti tulu'i syams. Kemudian dari maghrib sampai itu lagi. Fafaraqtu minal kitab. Kok nggak bosen ya? Ya tadi cinta. Ya cinta. Ya. Coba teman-teman kalau misalnya lagi asyik gitu, main yang asyik gitu, nggak kerasa itu waktu sejam 2 jam. Tapi kalau udah nggak sabar, 1 menit atau 1,5 menit 90 detik di bawah terik matahari ya, di jalan yang lagi macet, itu lampu merah itu terasa lama loh. Padahal cuma 1,5 menit ya, atau sekitar mungkin 1 menitan. Nah itu sahabat yang budiman. Yang keempat, at-tadarruj ya, bertahap, step by step ya, bertahap dalam mencari ilmu itu. Bertahap dalam sisi materinya. Materinya artinya tidak mengambil dengan jumlah yang langsung itu. Pengen Sahih Bukhari gitu kan, atau pengen satu kitab fikih, pengen bacanya langsung. Pengennya sekali atau 2 kali duduk langsung habis. Ya, harus sedikit-dikit. Ya, karena mungkin kita nggak mampu gitu. Ya. Itu dari sisi materinya. Barang siapa yang ngambil banyak dia akan cepat hilang banyak juga. Yang kedua dari sisi bobot materi. Kalau tadi dari sisi jumlah materi, ya dari sisi dari sisi ini ya. Yang kedua adalah jenisnya. Misalnya fikih gitu. Fikih itu ada yang buat pemula, menengah dan orang yang mungkin sudah mahir. Bahasa Arab juga demikian. Ya. Kalau ilmu-ilmu umum juga demikian, fisika, matematika itu kan untuk SD beda dong sama SMP, SMA, anak kuliah. Ya gitu. Fikih, akidah gitu juga, ilmu-ilmu dalam agama itu juga ada jenjangnya. Kalau kita pinginnya langsung yang berat-berat ya, yang rinci-rinci, apalagi suka debat yang furu'-furu, yang rincian fikih gitu, belum punya dasar ya, nanti itu akan futur, biasanya nggak dapat ilmu itu. Itu yang keempat. Yang kelima, sahabat LC yang berbahagia, ihfadil ilma bil amal. Jagalah ilmu itu dengan amalan. Jadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat itu yang kita amalkan. Ya, ilmu yang berkah itu yang kita amalkan. Qala Sufyan rahimahullah taala. Sufyan rahimahullah taala berkata, yahtiful ilmu bil amali fa in huwa ajabahu wa illa irtahal. Ya. Jadi ikatlah ilmu itu dengan amal. Maka dia bisa menempel gitu ya. Bisa bermanfaat. Kalau tidak ya akan hilang itu. Kayaknya jangan buru-buru ya. Jadi perhatikan misalnya para sahabat dahulu, mereka beberapa ayat langsung mereka amalkan. Jadi itu ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menelurkan amalan. Ibarat ilmu yang ini ya, yang tidak bermanfaat itu hanya seperti ini ya, seperti pohon yang tidak berbuah. Ya. Jadi mari kita jaga ilmu, kalau sudah dapat walaupun sedikit amalkan. Fadilah sholat malam, A, B, C, ya kita amalkan. Itu ilmu. Jadi bukan sekedar wawasan atau thaqafah, bukan. Ilmu yang bermanfaat itu bukan thaqafah, tapi yang membuahkan amalan. Yang keenam, sahabat yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah
ta'alam al-adab ma'al ilm. Belajarlah adab sebelum berilmu. Adab bagaimana seorang ahli ilmu, seorang guru kepada seorang murid kepada gurunya. Adab terhadap kitab, ya. Ada adab-adabnya. Tidak digunakan untuk bantalan tidur gitu kan. Tidak diinjek, diduduki, ya. Coret itu digambar-gambari, ya. Kalau punya buku mungkin ya disampul gitu kan, biar rapi, biar itu, ya, dimuliakan. Ini keberkahan, ya. Kemudian dahulu, ya, ada para ulama, mereka belajar adab itu, ya, melebihi mereka belajar ilmu, ya. Banyak mereka yang bertestimoni, ya, belajarlah dulu ya bunai, ya. Ahadul fuqaha berkata, salah satu seorang ulama berkata, menasihati anaknya, ya bunai, wahai anakku, ishabil fuqaha wal ulama. Temanilah ahli fikih dan ahli ilmu. Belajarlah darinya, wa khudh min adabihim. Ambil adabnya, fa innahu, ya, ahabbu ilayya min katsiri minal hadis. Lebih baik aku cintai daripada banyak riwayat hadis. Betapa banyak orang yang ya hafalannya masya Allah, ya, ilmunya, pengetahuannya luas, tapi adabnya minim. Adab dalam berbeda pendapat, ya, adab kepada gurunya, ya, adab kepada orang yang mungkin lebih itu pada dengan dia dan lain sebagainya. Yang ketujuh, sahabat yang budiman, yaitu jalannya ada rambu-rambunya, ada mencari ilmu itu minal mahbarah ilal makbarah. Dari kecil sampai seorang itu wafat, ya. Tidak dibatasi dengan jenjang-jenjang akademik. S1, S2, S3, setelah itu nggak belajar lagi, enggak. Ya, kalau di dunia akademik kan strata tertinggi itu adalah S3. Ya, tapi ini bukan puncak, hanya secara akademik saja. Kalau gelar profesor kan karena jabatan fungsional gitu, ya, angka kredit yang dikumpulkan oleh dosen itu, ya. Tapi setelah misalnya S3 nggak belajar lagi, ya enggak. Jadi minal mahbarah ilal makbarah. Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya, ila mata tatlubul ilm? Sampai kapan wahai Imam kau terus mencari ilmu? Yang beliau itu hafal ratusan ribu hadis. Ya. Beliau menjawab minal mahbarah ilal makbarah, dari ayunan masa kecil sampai orang wafat. Kemudian yang kedelapan, ya, ini adalah husnus suhbah, bergaul dengan orang-orang yang semangat, ya. Kalau sahabat sekalian bergaul dengan orang yang rajin, ikut seminar, ya, ikut pengajian, insya Allah kita akan ketularan rajinnya. Ya, bahkan kalau kita futur, kita malas, yuk kita itu saya anterin, ya, kita bareng-bareng, ya. Nah itu sayang, ini faidah besar gitu, ya, ilmunya bisa bermanfaat gitu. Itu yang kedelapan. Yang ke-9 musyawarah, ya. Ya, sebelum yang terakhir, musyawarah maksudnya adalah kita, ya, bermusyawarah dengan guru, ya, yang sudah mengenyam pahit gedirnya, ya, manis asinnya dalam mencari ilmu. Misalnya musyawarah dalam perkara-perkara yang ini yang kita baca, kira-kira yang pendapat yang kuat bagaimana, ya, atau buku yang cocok buat saya apa Ustaz, ya, saya masih pemula, ya. Jangan-jangan kita ini, ya, kalau misalnya belum punya pengalaman, ya, asal baca aja, kadang begitu kan, ya. Tidak akan, ya, makhaba man istakhara, enggak akan rugi orang yang istikharah, atau wala nadima minan man istasyara, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Ini perkataan para ulama, ya. Tidak akan, ya, rugi orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal orang yang musyawarah. Yang terakhir, sahabat yang budiman, tatalamad, ya, minal masyayikh. Biar lebih cepat dan lebih tamakun, ya, tafakuh, lebih mumpuni dalam mencari ilmu itu adalah berguru. Memang berguru kepada seorang guru yang akidahnya lurus, akhlaknya baik dan mulia, ya. Ini adabnya bagus, ya, berguru dengan mereka. Ya, ini thariqah, cara atau rambu-rambu agar kita mendapatkan, kita
bisa kalau nggak dapat ilmunya kita dapat adabnya. Ya. Lagian ini juga jalan dulu salafus soleh juga demikian. Ketika mereka ingin mencari ilmu itu mereka mencari guru. Ya, tidak baca sendiri gitu ya. Memang kita tahu cuma berkahnya jauh beda itu ya. Kemudian kita bisa berkonsultasi langsung, bertanya langsung ya. Ketika ada gurunya, kalau kita memahami salah bisa dibenarkan. Barangkali ini rambu-rambu dalam mencari ilmu ya. Maka mari kita lazimi rambu-rambu ini. Insya Allah apa yang dijelaskan oleh ulama ya, terkait mencari ilmu ini akan menjadi tangga-tangga kesuksesan dalam kita mencari ilmu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.